Assalamualaikum, apa kabar? Nah, pertemuan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pernahkah kalian tahu bagaimana tanaman atau tumbuhan itu tumbuh? Dari mulai tambah, kemudian menjadi satu pohon, dan sehingga menghasilkan buah. Pernahkah rasa penasaran itu muncul? Nah, hari ini kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah, ukuran, atau volume sel dari satu makhluk hidup yang tidak dapat kembali. Dan sedangkan perkembangan adalah proses makhluk hidup itu menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Contohnya, tanaman itu menghasilkan bunga, kemudian menghasilkan buah. Itu yang dikatakan perkembangan. Ingat, kalau pertumbuhan itu bersifat irreversibel atau tidak mungkin kembali, kalau perkembangan itu bersifat versibel atau dapat kembali. Bunga, buah, kemudian buahnya habis, kemudian lain waktu bisa berbunga dan berbuah lagi. Kalau pertumbuhan tidak akan dapat kembali lagi. Kalau sudah ke atas nggak akan tumbuh ke bawah. Kita akan membahas secara detail, secara jelas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan dimulai dari proses yang pertama, yaitu perkecambahan. Kita mulai dari proses perkecambahan. Ya. Proses perkecambahan, cambah itu dimulai dari biji, kemudian berkecambah atau muncul tunasnya, kemudian tumbuh menjadi tanaman yang dewasa, baru berkembang menghasilkan buah. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi biji adalah masa atau fase istirahat atau masa inaktif biji. Jadi kalau biji itu kering, itu dia anggap aja tidur. Jadi tidak dapat menghasilkan pertumbuhan. Tapi ketika biji ini ketambahan dengan air, maka biji itu akan mengalami proses yang namanya imbibisi. Setelah proses imbibisi, yang terjadi adalah di dalam biji tersebut air akan mengaktifkan hormon giberelin yang ada dalam biji. Apakah hormon giberelin itu? Hormon giberelin adalah hormon yang berperan dalam proses perkembangan. Jadi biji mengandung hormon giberelin, kemudian ada air yang masuk, hormon giberelin itu akan aktif. Nah, hormon giberelin ini akan mengaktifkan beberapa enzim. Yang pertama adalah protase, ada lipase, ada enzim hidrolisis, ada enzim amilase. Enzim-enzim inilah yang akan mengaktifkan cadangan makanan di dalam kecambah. Setelah itu, karena cadangan makanan sudah aktif, maka cadangan makanan tersebut akan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang merangsang tumbuhnya radikul atau tumbuhnya tunas baru. Jadi ingat, perkecambahan dimulai dari biji, kemudian terkena air, mengalami proses yang namanya imbibisi, kemudian air tadi mengaktifkan hormon giberelin, kemudian hormon giberelin tadi mengaktifkan beberapa enzim, ada amilase, ada lipase, ada beberapa yang lainnya. Setelah itu mengaktifkan cadangan makanan, menghasilkan energi, dan menghasilkan kecambah. Perkecambahan dibagi menjadi dua, atau ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama adalah perkecambahan hipogial dan perkecambahan epigial.
Perkecambahan hipogial adalah perkecambahan yang kotiledon atau keping bijinya itu berada di bawah tanah. Jadi bijinya itu tidak naik ke permukaan. Ini tanah, biji, jadi tidak naik ke permukaan. Biasanya perkecambahan hipogial biasanya terdapat pada jenis tanaman monokotil. Kalau kita amati pada jagung, pada padi, kecambahnya tidak naik ke permukaan tanah, tapi tetap ada di bawah. Yang kedua adalah perkecambahan epigial. Perkecambahan epigial adalah perkecambahan yang kotiledonnya atau cadangan makannya itu berada di atas tanah. Biasanya perkecambahan epigial ini terdapat pada jenis tanaman di potil. Contohnya kacang, kemudian kedelai, dan yang lainnya. Jadi kotiledonnya ikut naik ke permukaan tanah. Kalau sudah kita selesai mempelajari tentang perkecambahan, maka sekarang kita akan mempelajari tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu dibagi menjadi dua, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi pada ujung batang dan ujung akar. Kenapa bisa terjadi hanya terdapat pada ujung akar dan ujung batang? Masih ingat materi kelas 11 yang lalu? Karena di ujung akar dan di ujung batang ada jaringan meristem apikal. Ingat, pertumbuhan primer itu terjadi hanya di ujung akar dan di ujung batang, karena terdapat jaringan meristem apikal. Betul sekali. Masih ingat toh apa jaringan meristem apikal itu? Ya, apa? Oke. Jaringan meristem apikal adalah jaringan yang aktif membelah. Oke. Baik, kita lihat ini. Di ujung akar terdapat zona pembelahan. Nah, kemudian di zona pembelahan ini terjadi yang namanya pembelahan sel. Letak jaringan meristem apikal itu di atasnya tudung akar ini, tudung akar. Kemudian di atasnya terdapat pemanjangan dan pembesaran sel. Terdapat pemanjangan dan pembesaran sel. Atau ini setelah terjadi meristem apikal, jaringan itu akan menjadi jaringan yang lebih dewasa lagi. Kemudian setelah itu terdapat zona diferensiasi. Nah, sekarang perpanjangan jaringan meristem apikal yang ada di ujung batang. Nah, di ujung batang juga ada jaringan meristem apikal. Silakan dilihat. Sekarang kita akan membahas pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan tanaman itu menjadi lebih matang atau lebih besar. Nah, pertumbuhan sekunder ini terjadi setelah jaringan meristem apikal menjadi jaringan meristem dewasa. Yang menyebabkan pertumbuhan sekunder atau yang menyebabkan akar batang ini menjadi besar adalah karena terdapatnya kambium. Kambium ini yang akan selalu bertambah besar. Lama-kelamaan akan menyebabkan yang namanya lingkaran tahun. Kambium dikelilingi oleh jaringan xilem dan floem, dan lama-lama xilem floem ini akan menjadi jaringan xilem floem sekunder.
Baik, cukup sekian pertemuan pada kali ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk kelas 12 MIA 1 dan MIA 2, tugasnya adalah menjelaskan ulang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk kelas 12 IPA 3 dan 12 IIS, tugasnya adalah menjelaskan tentang perkecambahan. Langsung ditulis di kolom komentar. Yang berikutnya adalah tentang perkembangan. Perkembangan itu, ingat, di awal sudah kita jelaskan, perkembangan adalah proses pematangan. Contoh, tanaman itu menghasilkan bunga dan menghasilkan buah. Sekian materi pada kesempatan kali ini, dan akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selamat belajar. Assalamualaikum.